Oke, sebelumnya sama seperti kelasku yang sebelumnya, nanti kalian boleh share kegiatan ini dan mention ke Ranisep dan jangan lupa follow. Oke. Nah, kenalan, namaku Ahmad Isyikuddin dari Matematika ITS, biasa dipanggil Zaki ya. Ini Twitter dan Instagramku. Kalau misal nanti mau nanya-nanya soal, boleh silahkan. Nah, di sini aku juga punya quote favorit. Mungkin yang sebelumnya udah join kelasku di hari Rabu kemarin udah tahu lah ya. Jadi matematika itu ibarat hantu yang cantik. Jadi hantu kan barang gaib. Nah, tapi matematika itu juga kayak gaib gitu. Jadi nggak hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang punya ilmunya. Tapi dia itu cantik. Nah, di sini aku akan mengajak kalian semoga bisa ya menemukan kecantikan matematika itu. Ini host dari Profesor Hendra Gunawan dari ITB. Beliau dosen matematika ITB. Oke, mungkin langsung aja ya ke materi. Trigonometri itu mulanya dari segitiga siku-siku. Jadi, definisinya, trigonometri itu ada yang namanya sin, ada yang namanya cos, yang umum ya, ada yang namanya tan. Misal aku punya sudut di sini, ini theta. Sin theta, cos theta, tan theta. Nah, sin theta itu didefinisikan sebagai sisi di depan sudutnya, yaitu di sini atau depan, gini, depan, dibagi dengan sisi miring sudutnya, sisi miring segitiganya. Jadi sin theta itu depan, samping ya ini, benar miring ya. Ya, ini benar miring. Jadi sini itu depan per miring. Kemudian untuk cos theta itu didefinisikan sebagai samping sudut atau sa, gini, sa per miringnya, samping per miringnya. Kemudian ada lagi tan theta. Itu didefinisikan sebagai depan sudutnya, yaitu D, dibagi sampingnya, sa. Nah, kalau lebih matematisnya, ini bisa kita bilang sebagai yang sini itu Y, yang sini itu X, yang sini itu R. Jadi sin theta itu Y per R, cos theta itu X per R, dan tan theta itu Y per X. Nah, tan theta ini sebenarnya juga bisa kita definisikan sebagai sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, ini untuk yang umum ya, yang sering digunakan. Nah, ada lagi nih, ada 3 lagi yang sering juga, tapi ya enggak sering-sering banget, yang kadang digunakan juga. Ada yang namanya kosekan theta, kemudian sekan theta, dan kotangan theta. Nah, kosekan itu 1 per sin theta. Kemudian kalau sekan itu 1 per cos theta, dan kotan itu 1 per tan theta. Nah, mungkin kalian bakal bingung ya. Maksudnya gini, kadang kosekan sama sekan itu kebalik-balik. Nah, cara ngingetnya gampang. Kita lihat kalau cos itu kan depannya C. Berarti kebalikannya nggak pakai C lagi. Dia tinggal pakainya S langsung. Jadi sekan, kebalikannya cos. Kemudian kalau sin itu ya karena sekan udah pakai, maka kosekannya. Gitu. Ini baru definisi awalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman ya? Next, ini langsung contohnya aja. Jadi misal di sini 5, di sini 12.
di sini 13. Ini sudut A, ini B, ini C. Sin A. Sin A itu kan ya depan sudut A itu berapa? Depan sudut A 12. Dibagi miringnya 13 kan. Kemudian kita cari cos A. Cos A berapa nih? Ada yang tahu? Ini berapa cos A? Nilai dari cos A. 12 per 5, 13 per 5, 5 per 12. 5 per 12, Kak. Oke, di chat pada 5 per 13 ya. Jadi yang benar 5 per 13 ya. Karena kenapa bukan 5 per 12? Karena 12 ini kan sisi depan sudutnya. Jadi kalau cos A itu 5 sampingnya dibagi miringnya 13. Kemudian tangan A berapa? 12 per 5. Oke, benar sekali. Sorry, bentar. Agak error emang. Jadi tangan A itu kan depannya sudutnya. Jadi 12 per 5. Kemudian kita cari yang C aja, yang C. Jadi sin C berapa? Sin C, cos C, dan tan C. Oke, sin C itu 5 per 13 ya. Ya, kenapa begitu? Karena kita miringin aja deh. Ini coba kita miringin ya. Jadi kalau kita miringin, biar enak ya. Ini C, ini A-nya, ini 5, ini 12, ini 13. Jadi sin C itu depannya, yaitu 5 dibagi 13. Cos C itu berapa? Cos C 12 per 13 ya. Jadi cos C sampingnya, yaitu 12. Kita bagi dengan 13, yaitu miringnya. Kemudian tangan C. Oke, mantap. Tangan C, yaitu depannya 5. Kita bagi dengan 12. Oke. Misal lanjut nih ya. Sampai sini nggak ada, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, aman. Next ya. Jadi misal aku punya, misal ini theta ya. Ini theta. Kemudian sin theta itu sama dengan 7 per 25. Cos theta-nya berapa? Cos theta sama tan theta. Ada yang punya ide mungkin? Gimana cara nyarinya? Tanpa menggunakan identitas dulu ya. Identitas nanti. Ya, pakai Pitagoras. Ini ada yang jawab. Jadi kita tahu tadi sin theta itu kan depannya sudut, yaitu di sini 7, di sini 25. Nah, dalam segitiga siku-siku, misal ini ABC lagi ya, ABC. Itu kan berlaku rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Kita tahu, kita yang ditanyakan itu AB kuadrat.
BC-nya itu 7 kuadrat, yaitu 49. Sedangkan AC kuadrat itu 25 kuadrat, 625. Berarti AB kuadrat sama dengan 625 min 49. Itu 576 ya. Nah, ini adalah 24 ya. Benar kan? Ya benar. 24 AB-nya. Jadi AB-nya itu 24. Nah, ini nggak usah dipikirin ya. Maksudnya panjang pendeknya. Nggak masalah. Jadi kalau di sini cos theta-nya itu 24 dibagi dengan 25. Kemudian tan theta 7 dibagi dengan 24. Nah, misal aku tanyain juga nih. Apa tadi? Sekan. Kosekan dulu ya. Kosekan theta. Sekan theta. Boleh gini aja nggak apa-apa. Sama kotan theta. Ini berapa? Kosekan berapa? Persin. Ya benar, 25/7. Jadi kosek itu kan sepersin. 1 dibagi 7/25, kita tinggal balik aja. Biar enak. 25/7. Sekannya? 25/24. Oke, 25/24. Jadi 1 per cos theta. 25/24. Kotan? 24/7. Oke, 1 per tan theta yaitu 24/7. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sejauh mata memandang masih aman. Ya, masih aman. Masih gampang. Aman, Kak. Oke, next. Ini aku mau bahas seputar lingkaran. Jadi, trigonometri itu bisa juga kita definisikan dari lingkaran. Maksudnya gimana? Ini lingkaran dengan jari-jari satu ya. Jadi ini jari-jarinya 1. R sama dengan 1. Kemudian misal di sini ada titik P. Titik P itu di lingkarannya. Aku pakai warna lain. Ini titik P. Itu misal kesininya itu X. Jadi ini X. Dan kesininya itu Y. Ini Y. Maka P titiknya itu X, Y. Aku tarik suatu garis. Oke. Nah, ini misal sudutnya itu theta juga. Nah, karena jari-jarinya 1, maka di sini 1 juga dong. Ini panjangnya 1. Berarti sin theta-nya berapa? Sama cos theta-nya. Ada yang tahu? Sin theta berapa, cos theta berapa? Enggak nilai pasti sih. R, Kak. Berapa? Y per R. Oke. Tapi R-nya 1. Berarti sin theta-nya Y. Sorry. Y. Jelek banget tulisanku. Oke, sin theta-nya Y. Dan cos theta-nya yaitu X. Berarti titik P-nya itu bisa juga kita tuliskan sebagai P sin theta, cos theta. Itu dalam suatu lingkaran berjari-jari 1. Nah, kemudian setelah ini aku mau bahas mengenai pi radiannya. Jadi kan biasanya ada dalam bentuk sudut, ada juga dalam bentuk radian atau dalam bentuk pi gitu. Pi yang kayak ginilah ya. Jadi tadi ada titik P itu cos theta, sin theta ya. Kebalik tadi kayaknya. Ya, kebalik. Cos theta, sin theta.
Ini biasanya nggak diajarin di sekolah sih. Cuma aku biar lebih tahu aja. Jadi ini cos theta, sin theta. Nah, ini jari-jarinya 1. Kemudian di sini ini siku-siku ya. Jadi di sini X. Kemudian di sininya Y. Nah, yang mau aku tekankan di sini apa? Bahwa theta itu bukan hanya derajat, tapi bisa radian juga. Nah, kalau radian gimana? Kalau radian itu tetanya itu yang ini, panjang busur ini. Theta panjang busur. Nah, ingat bahwa panjang busur itu gimana? Panjang busur itu gini ya. Itu misal ininya theta lagi atau A lah ya. A gitu. Jadi panjang busurnya itu A dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran yaitu 2pi R. Tapi R-nya 1, jadi 2pi aja. Nah, maka kalau misal A-nya itu 45 derajat, jadi 45 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 2pi, yaitu pi per 4 ya. Jadi 90 derajat dibagi 360 derajat. Itu kan seperempat. Seperempat pi. Nah, selain itu gini. Kalau misal dirumus umumkan gitu, itu pi-nya itu gini. 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Ini dalam bentuk radian ya. Ini senilai sih, bukan sama. Jadi bedakan ya antara sama dengan sama senilai. Jadi pi bukan 180 derajat. Itu beda. Pi itu ya berapa? 3,14 bla bla bla. Nah, dari 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat. Pi per 180 ya. Radian. Oke. Next kita ke latihan soalnya. Langsung. Oke, ini ada yang punya ide gimana nomor 1? Kita apakan ini nomor 1? Oke, mungkin belum kebayang ya. Jadi oke, ini ada yang di chat 24. Oke, boleh. Aku belum ngitung sih. Jadi gini. Ini kan 3 pi per 10 ya. Nah, pi-nya itu tadi kita lihat itu 180 derajat. Berarti ini 3 dikali 180 derajat per 10. Nah, ini berapa? Yaitu dibagi 10 1 dibagi 10 dibagi 10 1 ya benar, dibagi 10 18. Berarti ini 3 kali 18. Yaitu berapa? 3 kali 18. 3 kali 10 30. 8 kali 48. 48 ya. 48 derajat. Salah kayaknya. Bentar, aku kok bisa ngitung. Berapa teman-teman? Nah ya 54, sorry. Aku kalau ngitung agak, ya begitulah. Anak matematika nggak bisa ngitung. Ya nggak apa-apa sih. Oke lanjut. Yang kedua, 5 pi per 4. Berapa? Oke, ini ada 225, ada 90.
225 sih kayaknya. Oke, lanjut aja langsung. Berarti ini 5 dikali 180 derajat per 4. Dibagi 4, 1. Dibagi 4 ini 18 bagi 4 itu 4, 5. Oke, jadi ini 225 derajat. Jangan lupa derajatnya. Oke. Tapi di sini ada derajatnya sih. Ya nggak apa-apa lah. Sekarang yang 75 derajat radian. Oh ya, maksud ini ada yang tanya maksudnya radian itu gimana ya? Jadi kalau radian itu dia nggak pakai derajat. Jadi kayak angka 1, 2 kalau dimasukin dalam trigonometri itu namanya 1 radian, 2 radian, 3 radian. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak 1 putaran gitu, tapi ya nggak 1 putaran juga. Kira-kira kayak gitu sih. Nggak perlu begitu dipermasalahkan sih sebenarnya. Oke, lanjut ke 75 derajat. Berapa radian? Ada yang tahu? Ini gue ya, 75 dikali 1 derajat. Ya berarti tinggal masukin aja dong. Tinggal ganti jadi 75 dikali pi per 180 derajat. Ini berapa? 75 dibagi 5 itu 25 ya. 25 dibagi ini berapa? Aku nggak bisa ngitung. Bentar, pakai kalkulator coba. Sorry, aku bingung ngitungnya. Teman-teman yang tahu 15/36 ya, 15/36. Oke, benar, 15/36. Ada pi-nya. Ini bisa disederhanakan lagi nggak sih? Bisa dong. Dibagi 5, dibagi 3, 5. Dibagi 3, 12. 5/12 pi. Oke, ini jawabannya. Sorry, aku ngitungnya nggak bisa. Ya benar, 5/12. Lanjut ya. Ini 200 derajat. Berarti 200 dikali 1 derajat. Yaitu 200 dikali pi per 180. 200 derajat ya. Ini ada derajatnya. Nah, ini coret-coret dibagi berapa lagi? Dibagi 2 itu 10. 10/9 pi ya. Kan 20 bagi 2 itu 10, 18 bagi 2 itu 9. Jadi 10/9 pi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Maaf, emang aku nggak bisa ngitung. Sorry, lama nggak ngitung. Boleh lihat slide sebelumnya. Oke, nih slide sebelumnya. Sorry, tulisanku jelek. Oke, mungkin mau di SS ya. Ya, nggak apa-apa, boleh silahkan. Kau anggap udah ya. Oke, kalau misal minta lagi, boleh. Oke, sudut istimewa. Sebelumnya lagi. Oke, bentar. Aduh, udah ke-spill ini. Bentar. Ini agak susah. Ini ya. Ini cuma gini sih. Atau sebelumnya lagi. Nggak ada kan ya? Oke. Oke. Ini sudut istimewa. Hafalkan. Enggak sih. Enggak. Jangan dihafal. Ini sesat. Tolong jangan dihafalkan. Ini sesat. Sesat. Oke, ini sesat kalau dihafalkan. Nanti percuma kalian. Maksudnya gini.
kalau kalian ngafalin itu bakal kayak buang-buang waktu gitu. Bukan buang-buang waktu juga sih. Mungkin bisa dihafalin. Ya nggak masalah sih. Itu terserah kalian. Cuman aku mau ngasih tahu juga gini. Gimana sih cara dapetin nilai-nilai ini? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke, kita mulai dari yang mungkin 0 dulu ya. Kalau 0 kan kayak garis lurus saja ya. Jadi kan nggak ada y-nya. Berarti sin tetanya itu 0. Dan cos theta itu kayak di lingkaran tadi kan ya. Jadi di lingkaran tadi, kita ingat lagi lingkarannya ya. Lingkaran ini jari-jarinya 1. Kan kalau sudutnya 0 kan di sini ya. Ini kan 1,0. Berarti sin theta sama dengan 0 dan cos theta sama dengan 1. Kemudian sama yang 90 derajat dulu. Yang 90 derajat ini kan 0,1. Jadi ini sin 90 derajat sama dengan 1 dan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, untuk 30, 60, 90 gini. Aku kasih tahu cara enaknya, gimana cara nyarinya gitu. Misal aku punya persegi nih. Dan panjang sisinya itu 1. Jadi di sini 1, di sini juga 1 ya. Nah, aku tarik garis gini. Oke, kurang pas. Oke, jadi di sini ya. Ini theta. Nah, tetanya ini kan 90. Di sini kan karena dia membagi 2 ya, berarti tetanya sama dengan 45 derajat. Nah, kita cek ini kan siku-siku, berarti di sini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Berarti sin 45 derajat 1 dibagi akar 2, yaitu setengah akar 2. Cosnya juga sama, 1 dibagi akar 2 sama dengan setengah akar 2. Tangannya tinggal gampang. 1 dibagi 1 yaitu 1. Nah, gini. Ada yang ingin bertanya? Gimana cara memperoleh 45 nilai trigonometri 45 derajat ini? Atau pi per 4 sih? Ini sebenarnya kalau kalian mau hafalkan boleh sih. Maksudnya kalau yang sini doang. Tapi nanti kalau sampai 120, sampai 150 itu kasihan otak kalian nanti. Dibuat ngafalin ini doang gitu. Nanti ada triknya juga. Gimana biar enak dapetin nilainya. Oke, ini ada yang nanya itu akar 2 dari mana? Oke. Jadi gini, ini kan kalau aku gambar lagi. Ini kan siku-siku. Ini 1, ini 1. Berarti sisi miringnya yaitu ini misal A, ini B, ini C. Kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti C-nya sama dengan akar 2. Oke. Kemudian ini juga ada yang nanya, ini pakai rumus yang D, Mi, Sami gitu. Ya, sama. Jadi ini pakai kan sin 45 derajat. D atau depan sudut yaitu 1 dibagi akar 2 yaitu miringnya sisi miringnya gitu. Kemudian cos 45 derajat. Ini juga sama, sampingnya dibagi miringnya. Nah, mungkin kalian ada yang tanya juga gimana sih cara dapetin setengah akar 2. Jadi dari 1 per akar 2 itu kita kalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Ini akar 2 per akar 2 itu kan 1.
Jadi ini kita dapat 1 per akar 2 kali akar 2 itu setengah dikalikan dengan akar 2 gitu. Oke, aku lanjutin ya. Kemudian tadi kan udah yang namanya pakai persegi ya. Sekarang kita pakai segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, kita kan tahu bahwa sudut-sudutnya itu 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat juga. Ini misal di sini 2, di sini 2, di sini 2. Nah, kalau aku tarik garis tinggi, jadi garis tinggi, dia membagi 2 sama rata. Karena dia sama kaki juga. Jadi di sini 1, di sini 1. Ini siku-siku. Jadi di sini berapa? Di sini 30 derajat. Ya lebih enak. Di sini 60 derajat, di sini 30 derajat, di sini 1, di sini 2. Yang sini berapa? Yang sini akar 2 kuadrat. Sorry. Kepencet. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Yaitu akar 3. Nah, selanjutnya kita tinggal nyari nih. Sin 60 derajat. Sin 60 derajat depannya akar 3. Nilainya 2 aja. Oke. Kosnya berapa kosnya? Ayo, ada yang tahu? Langsung on mic aja, biar enak. Oke, setengah. Kemudian tangannya. Satu ya. Sorry, akar 3. Akar 3 per 1. Kemudian sin 30 derajat. 1/2. Oke, 1/2 atau setengah. Cos 30 derajat, setengah akar 3. Langsung. Tangannya, 30 derajat. 1/akar 3. Ya, benar. 1 per akar 3. Kali akar 3 per akar 3. Kita dapat 1/3 akar 3. Oke, ini udah dapat ya. Yang ini tadi di sini. Nah, di sini kenapa tan 90 derajat atau tan pi per 2 itu tak terdefinisi? Kita lihat aja ini sinnya kan 1. Kan tan alfa, ini alfa ya pakainya. 1, sin alfa per cos alfa. Nah, sinnya itu 1, cosnya itu 0. Nah, ini tak terdefinisi. Bukan tak hingga ya. Beda-beda hal. Ini tak terdefinisi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk mencari nilai-nilai sudut istimewa ini? Mungkin kalau kalian lupa bisa langsung turunin aja rumusnya, turunin aja pakai cara ini. Jadi nggak ngafalin juga. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, sekarang sudut berelasi. Ini kuadran 1 ya. Jadi di sini dianggapnya yang namanya itu kuadran 1. Nah, di sudut berelasi itu kita misal gini. Ini di sini ada siku-siku. Yang sebelah sini X. Gimana sih? Jelek banget. Oke, yang sebelah sini Y. Nah, kalau sudutnya alfa ya, atau theta lah. Berarti kan dia positif semua ya, jadi sin theta sama dengan Y per R, kemudian cos theta itu sama dengan X per R, dan tan theta itu sama dengan Y per X. Dia positif semua. Jadi di sini semuanya bernilai positif.
Nah, selain itu ada juga gini yang berlaku relasinya. Jadi sin 90 derajat minus alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian ada lagi cos 90 derajat minus alfa itu sama dengan sin alfa. Sama tan 90 derajat minus alfa itu sama dengan tangen alfa. Ini yang berlaku di kuadran 1. Ada yang mau bertanya? Dan aku mau save dulu. Takutnya nggak save. Berbahaya. Boleh ulang. Oke, lanjut ya. Sekarang di kuadran 2. Jadi kalau kuadran 1 tadi di sininya, kuadran 2 itu di kirinya. Misal gini juga. Sudutnya di sini. Ini theta. Ini kalau ke sini, ini X-nya kan bernilai negatif. Jadi anggap aja min X. Kemudian ini Y, ini R. Jadi kita dapat sin theta itu sama dengan Y per R. Kemudian cos theta itu minus X dibagi dengan R. Kemudian tangen theta itu sama dengan Y per min X. Jadi di sini yang positif apa? Positif hanya sinus. Sinnya aja. Nah, selain itu kita juga punya relasi sudutnya. Ada, bentar, sorry. Ini sin 90 derajat plus alfa misal. Itu alfa itu sudutnya juga. Itu sama dengan karena dia positif di kuadran 2 itu tetap nilainya positif, dia cos alfa. Ini positif ya. Positif. Kemudian ada juga cos 90 derajat plus alfa itu jadinya minus sin alfa. Kenapa minus? Karena cosnya ini negatif. Ininya yang negatif. Selain itu ada juga tan 90 derajat plus alfa. Ini juga minus kotangan alfa. Karena tannya ini yang negatif. Bukan kotangannya. Bukan ini cosnya positif ya. Karena sin 90 derajat plus alfanya itu positif. Selain itu ada juga gini. Sin 180 derajat min alfa. Karena sinnya ini positif, berarti di sini tetap sin. Kalau 180 derajat itu. Kalau 90 derajat itu tandanya berubah. Sin cosnya itu berubah. Di sini sin alfa, kemudian cos 180 derajat minus alfa itu minus cos alfa, dan tangen 180 derajat minus alfa itu sama dengan minus tangen alfa. Karena dia tetap nggak berubah. Oke, ada yang ditanyakan? Ini nggak aku turunin sih rumusnya. Bakal panjang. Maksudnya satu-satu panjang sih. Lanjut ya. Sekarang di kuadran 3. Kuadran 3 ini bawahnya dari kuadran 2. Di kuadran 3 ini ada theta. Ini kesini kan min X. Yang ini min Y. Ini R. Berarti sin theta itu sama dengan min Y per R. Kemudian cos theta itu min X per R. Dan tangen theta itu min Y per min X. Sama dengan Y per X. Jadi yang positif cuma tan.
Nah, selain itu ada juga relasinya juga. Jadi kalau tadi itu sin 180 derajat minus, sekarang 180 derajat plus. Ini karena sinnya ini negatif, jadi min sin alfa. Kemudian ada cos juga, ini plus alfa ya. Ini sama dengan, ini cosnya juga negatif, jadi min cos alfa. Kemudian tan 180 derajat plus alfa, itu sama dengan tannya positif ya, jadi tan alfa. Selanjutnya ada juga dari 270 derajat. Jadi sin 270 derajat minus alfa. Ini 270 itu tandanya berubah. Jadi sin cosnya berubah. Jadi ini menjadi min cos alfa. Kemudian ini ada cos 270 derajat minus alfa. Itu jadinya min sin alfa. Kemudian ada tan 270 derajat min alfa. Itu jadinya kotan aja, kotan alfa. Karena tangannya positif. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Kak. Ya. Jadi kalau kita lihatnya dari sumbu Y yang vertikal itu tandanya ganti ya, dari sin jadi cos, Ya, triangle dari 90, 270, tapi kalau yang 180 itu nggak berubah. ya, kalau 180 nggak berubah. Benar. Jadi lebih enak nanti kalau misal kalian mau ngehafalin ya. Karena kalau mau dihafalin semua kan banyak gitu ya. Itu cukup hafalin yang sin 180 derajat aja, yang pakai 180 derajat aja. Sama nanti yang minus-minusnya kayak sin min alfa, cos min alfa itu nanti ada juga. Itu Makasih, Kak. di kuadran 4. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Jadi di kuadran 4 ini yang positif, benar. Tetanya di sini ya. Ini minus Y, ini X-nya positif, R-nya selalu positif. Jadi sin theta itu minus Y per R, cos theta itu X per R, dan tangen theta itu minus Y per X. Berarti yang positif cuma cos. Nah, berlaku juga kalau di sini itu tadi kan sin 270 derajat plus alfa itu sinnya negatif jadi minus cos alfa karena dia tandanya berubah nantinya. Oh, belum di screenshot. Oke, boleh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut, ini ada cos 270 derajat plus alfa. Ini jadinya, kan cosnya positif, jadi sin alfa. Sama tangan aja, jadi sampai tangan aja. Karena yang selanjutnya itu nggak terlalu sering dipakai. Jadi ini minus kotangan alfa. Nah, selanjutnya ada juga sin minus alfa itu sama dengan minus sin alfa. Kenapa minus? Karena dia ada di kuadran 4, sin minus alfa itu. Kemudian cos minus alfa, karena di kuadran 4 positif, jadi dia cos alfa. Kemudian tan min alfa sama dengan minus tan alfa, karena dia juga di kuadran 4. Selain ini, masih ada lagi. Main banyak, tapi nggak apa-apa. Nggak perlu dihafalin semua. Ini cuma pengetahuan. Jadi ada juga sin alfa plus 360 derajat dikali K. K-nya ini bilangan bulat. Nanti jadinya sin alfa. Kemudian cos alfa plus. Sebenarnya ini di kuadran 1 sih harusnya.
bukan di kuadran 4. Ini cos alfa, kecuali kalau kita balik ya. Jadi kalau di kuadran 4 itu biar pas ya. Jadi kalau biar menyesuaikan di kuadran 4, gini aja. Ini 360 derajat K minus alfa. Kemudian 360 derajat K min alfa. Ini minus, ini positif, sama. Dan 360 derajat K min alfa. Ini juga negatif. Selain tadi di kuadran 1, aku tambahin ya. Jadi ada sin 300 alfanya dulu aja. Alfa plus 360 derajat K itu sin alfa, kemudian cos alfa plus 360 derajat K sama dengan cos alfa juga, dan tan alfa plus 360 derajat dikali K itu tangen alfa. Oke, mungkin untuk sudut berelasi ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Jadi rangkumannya untuk sudut berelasi, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, biasanya orang-orang itu kan pakai ini ya, semua sindikat tangan kosong. Kan ada juga yang pakai gitu. Aku dulu juga ngafalinnya pakai ini sih. Di semua sindikat tangan kosong. Dan baru tahu itu gimana, kenapa kok positif negatifnya ya di kelas 12 sih kalau nggak salah. Jadi ini semua sindikat tangan kosong. Artinya apa? Ini semuanya positif. Ini sindikat itu sinnya aja yang positif. Tangan ini tan aja yang positif. Kosong ini cosnya aja yang positif. Selain itu yang biar enak kayak ngafalinnya gitu. Jadi kalau misal kalian mau ngafalin, jadi 90 derajat dan 270 derajat ya. Tadi yang ditanyakan oleh Pepi ya kalau nggak salah namanya. 90 derajat dan 270 derajat. Sin jadi cos jadi sin, dan tan jadi cot. Jadi dibalik gitu. Tinggal menyesuaikan kuadran berapa. Kalau 180 derajat dan 0 derajat itu tetap. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan gitu. Oh ya, aku tadi lupa. Jadi di sini itu 0 derajat, 360 derajat, atau 0 juga. Kalau di sini itu 90 derajat, atau pi per 2. Yang sebelah sini itu 180 derajat, atau pi. Ini 3 pi per 2 atau 270 derajat. Oke, jadi gini. Di kuadran 1 itu mulainya 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 1 ini kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran 3. Dan terakhir, bentar. Kenapa aku? Mic-nya bocor, oke. Yang 270 derajat sampai 360 derajat itu ada di kuadran 4. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada yang tanya, kalau yang di kuadran 4 kan sampai 360 derajat. Berarti sama aja kayak 0 enggak? Maksudnya gimana nih? Ya sih, maksudnya kalau sama kayak 0 ya sama. Cuma jadi 0 sama dengan min sin itu agak-agak bingung sih.
Oh, kalau mungkin gini ya. Sin 0 min alpha gitu. Jadi min sin alpha. Gitu kan. Oh iya ya, benar sama. Sama aja. Karena kan K-nya tadi kan aku bilang bilangan bulat ya. Yang di sini K-nya kan aku bilang bilangan bulat. Jadi K-nya kan bisa 0. Jadi sin 0 min alpha itu min sin alpha gitu. Itu sih. Oke, sekarang kita latihan. Daripada ngafalin, kita coba aja. Isi sendiri. Gimana nih? Tadi di sini udah ya. Jadi yang ini kan udah. Yang tadi 0 setengah, setengah akar 3, setengah akar 2 ya. Akar 2, setengah akar 3. Ini 1, yang ini isi dulu ya. Yang ini 1, setengah akar 3. Kalau mungkin kalian mau ngafalin juga biarin ya. Jadi kalau sini tuh mulainya dari 0. 0 setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, baru ke 1. Maksimalnya 1. Kemudian kalau yang ini cosnya itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangan mulainya 0, setengah akar 3, tinggal menyesuaikan sih kalau tangan. Tinggal menyesuaikan yang sin sama cos. Ini akar 3, ini tak terdefinisi. Oke, sekarang 120 derajat. Paling enak kita pakai sin 180 derajat min berapa nih 120 derajat itu? Bentar. Sin 120 derajat min 60 ya. Jadi nilainya sama kayak sin 60 derajat. Berarti ini setengah akar 3. Kalau kalian lihat polanya, sebenarnya gampang. Itu tinggal ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Habis itu gimana? Habis itu turun. Jadi di sini setengah akar 2, kemudian habis setengah akar 2 ini setengah, kemudian balik lagi di sini 0. Sekarang yang cos. Cos 120 derajat. Berarti cos 180 derajat minus 60 derajat. Itu sama dengan minus cos ya, karena cos 120 derajat itu di kuadran 2. Jadi minus cos 60 derajat. Tinggal masukin 60 derajat setengah, berarti minus setengah dong. Kemudian habis itu ya tinggal ngikutin aja. Jadi minus setengah akar 2. Kalau pakai tabel lah ya, kalau kalian mau enak. Tapi ini juga nggak perlu dihafalkan gitu. Karena tadi kan udah aku sampaikan gimana cara mendapatkannya. Asik mendapatkannya. Kayak mendapatkan apa aja. Oke, ini min 1. Lanjut kalau ini juga nanti 60 derajat. Berarti min akar 3. Karena di kuadran 2 ya. Kemudian min 1. Kemudian min sepertiga akar 3. Kemudian ini balik lagi 0. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman, mantap. Oke, lanjut ya. Next, kita membahas mengenai identitas trigonometri. Ini yang 3 aja sih, maksudnya dasarnya aja. Jadi kita tahu ini tadi misal sudutnya di sini, theta. Ini Y, ini X, yang di sini R. Kan kalau dalam segitiga siku-siku kan berlaku teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya kita coba turunin. Kita bagi dengan R kuadrat. Kita dapat X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Atau X per R dikuadratkan ditambah Y per R
kita kuadratkan, itu sama dengan 1. Nah, X per R itu tadi apa? Cos ya, cos kuadrat theta. Tambah ini sin kuadrat theta, Y per R. Sama dengan 1. Oke, kita udah dapat satu identitas. Ini yang pertama. Aku kotak. Nah, lanjut. Kalau misal kita baginya dengan yang lain. Kita baginya dengan X kuadrat. Berarti kita dapatnya 1 ditambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Ini 1 ditambah Y per X kita kuadratkan sama dengan R per X kita kuadratkan. Berarti ini 1 ditambah Y per X itu tan ya. Tan kuadrat theta. Dan R per X. R per X itu sekan. Sekan kuadrat theta. Kita dapat dua ini. Dua identitas. Satu lagi, kita bagi dengan Y kuadrat. Jadi kita dapat X kuadrat per Y kuadrat ditambah 1 sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Wait. Jadi ini X per Y dikuadratin ditambah 1 sama dengan R per Y. Kita kuadratkan. Berarti kita dapat ke sini ya. X per Y itu kotangan theta dikuadratkan ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Kita dapat 3 identitas ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini belum menginjak pelatihan soal. Aku anggap nggak ada. Aku harap nggak ada sih. Karena cuma penurunan rumus. Oke, sebelum kita ke latihan soal, kalian boleh isi dulu. Aku juga mau minum dulu, ambil minum. Mungkin 1-2 menitan lah. Ya, mungkin sambil pada ngisi ya, benar. Aku kirim aja di chat. Aku lupa kriteриanya. Kalau ada yang mau ngeraktir boleh banget. Supaya bersinar makin bersinar. Ya begitu. Oke, ini ada lumayan sih soalnya. Oke, wait. Kenapa ke sini? Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Ada 6 soal. Dan ada bonus 2 soal nanti. Kalau ada yang mau sih. Oke, aku save dulu. Oke, kalian boleh coba dulu ini. Soal pertama. Sampai 8.39 lah ya, 2 menit.
Kalau udah ada yang dapat boleh di chat aja. Cantumkan di chat. 4/5, 4/5. Wow, gercep. Belum ada semenit sih. Mantap. Tapi kayaknya kalian kejebak sih. Coba diteliti lagi itu. Oke, ada yang min 4/5. Boleh, boleh. Sampai 39 ya. Berapa lagi nih? 30 detik lagi. Oke, ada lagi yang jawab min 4/5, mantap. Oke, jadi jawabannya min 4/5 ya. Kenapa min 4/5? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi kita tahu sin A-nya 3/5. Ini bisa pakai cara yang awalnya tadi, yang awal banget. Kita pakai, kita bikin segitiga, siku-siku, sudutnya di sini aja biar enak. Ini A, ini 3, berarti miringnya 5. Berarti 3/4/5 ya, Pitagoras. Atau 5 kuadrat min 3 kuadrat, yaitu akar 16. 4. Berarti cosnya itu 4/5. Tapi lihat lagi dong. Di sini kita tahu bahwa A-nya itu 90 derajat sampai 270 derajat. Artinya apa? Artinya nilai kosinusnya itu negatif karena dia di kuadran 2 atau 3. Saya nggak tahu dia di kuadran 2 atau 3. Yang jelas jelas di kuadran 2 ya sebenarnya. Kenapa di kuadran 2? Karena sin A-nya positif. Kalau sin A-nya negatif, berarti dia di kuadran 3. Jadi karena di kuadran 2, nilai cos-nya itu negatif. Jadi ini cos A itu min 4/5. Ini aja. Atau satu lagi, ada cara lain. Pakai identitas tadi. Jadi sin kuadrat theta, sin kuadrat A ya, kita pakainya A di sini. Tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat A-nya itu berarti kan 3 kuadrat dibagi 5 kuadrat ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat A itu sama dengan 1 minus 3 kuadrat itu 9/25. Yaitu berarti ini 25 min 9/25. Atau 16/25. Ini masih cos kuadrat A. Sekarang cos A. Diakarin ya, berarti ini plus minus akar 16/25. Karena A-nya itu di kuadran 2, berarti ya kita ambil yang minusnya. Jadi min 4/5. Ada yang ditanyakan? Mungkin yang kegocek tadi? Kegocek ini perlu diperhatikan sih. Wajib. Kalau enggak, kena gocek lagi. Enggak ada ya? Lanjut dong. Ini. Aku mau ngingetin, jangan sampai kegocek lagi. Kuadran 3. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke, sampai 44 aja lah. Ini nggak kelihatan. Nanti. Ditanyakan ini ya, sin X.
Kenapa annotate? Ini gimana matinya? Disable annotation ya. Oke, udah ada yang jawab minus A. Min akar 1 min A kuadrat. Oke. Tiga 30 detik lagi. Oke, boleh. Aku mau ganti WBG dulu ah. Saya lebih suka VBG min step. Oke, ya. Min akar 1 min A kuadrat. Mantap. Kalau akar sebenarnya lebih enak ngetiknya gini sih. Di minus SGRT 1 min A kuadrat. Oke, boleh gini. Oke, lanjut ya. Kita bahas. Cara klasik dulu ya. Cara klasik. Yaitu pakai. Oke, ada lagi yang jawab min 1 min akar A. Oke. Cara klasik. Kita bikin segitiga. Siku-siku. Sudutnya di sini, ini X. Berarti di sini adalah A. Di sini 1 ya berarti. Karena kan cos X itu kan A. Berarti sama dengan A per 1 juga. Berarti sampingnya itu A, miringnya itu 1. Berarti di sini akar 1 min A kuadrat. Berarti nilai sinnya itu sama dengan akar 1 min A kuadrat dibagi dengan 1. Kita langsung aja. Tapi karena di kuadran 3 berarti dia negatif. Negatif. Oke, udah benar ya tadi yang jawab. Min akar 1 min A kuadrat. Kalau misal yang ditanya tan. Gimana nih tan? Ayo, misal yang ditanyakan itu tangannya. Oh, ada yang tanya satu dari mana? Gini, cos X itu sama dengan A. Nah, A ini kan sama juga A per 1. Jadi A per 1. Maka di sininya 1. Gitu. Oke, ini ada yang jawab positif akar 1 min A kuadrat per A. Kurang tepat sih sebenarnya. Ada yang mau jawab lagi? Oke, langsung aja ya. It's A per akar 1 min A kuadrat. Bukan juga. Jadi sebenarnya udah benar sih. Udah hampir benar. Akar, sorry benar. Ini jelek banget. Akar 1 min A kuadrat dibagi dengan A. Tapi di sini ada minusnya. Kenapa? Kita coba lihat aja. Ini kalian mungkin gocek ya. Gocek karena apa? Karena tangannya kan pasti positif ya di kuadrat 3. Tapi sebenarnya kalau malah ini nggak ada tanda negatifnya, dia malah jadi positif, negatif. Kalau ada tanda negatif, dia malah jadi positif. Kenapa begitu? Kita lihat aja gini. Jadi tangan X itu kan sama dengan sin X per cos X. Yaitu min akar 1 min A kuadrat dibagi dengan A. Gitu aja sih.
Atau kenapa kok kalau pakai yang ini kenapa minus? Karena A-nya ini negatif. Jadi misal A-nya sama dengan min C lah ya. Jadi ya kalau tan X itu sama dengan akar 1 min A kuadrat per A, itu kan berarti cuma akar 1 min C kuadrat dibagi dengan min C. Nah, negatif dong, padahal C-nya itu positif. Jadi haruslah di sini ada minusnya gitu. Ini cara klasik. Lebih enaknya pakai ini sih, pakai yang ini sin X per cos X. Biar pas gitu. Cara lainnya ya pakai yang tadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X ditambah A kuadrat sama dengan 1. Sin kuadrat X sama dengan 1 min A kuadrat. Sin X itu plus minus akar 1 min A kuadrat. Kita ambil yang minus karena di kuadran 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih ada 4 soal lagi. Kita baru 2 soal. Gak apa-apa. Iya, boleh. Silahkan. Diana. Kalau misal soalnya diketahui cos X, terus ditanyanya tan X. Tetap positif dong nanti hasilnya. Tergantung soalnya. Jadi ini gini. Ini kan diketahui cos X. Cos X-nya sama dengan A. Dan X-nya itu sudut di kuadran 3. Kita tadi udah dapat sin X berapa. Cos X berapa. Cos X-nya diketahui. Tinggal sin X per cos X aja. Jadi min akar 1 min A kuadrat per A. Jadi ini nanti pasti positif. Misal kita ambil angka ya biar lebih enak kalian memahaminya. Jadi misal cos X pakai berapa ya? Min 3/5 lah ya. Karena kan dia di kuadran 3, jadi pasti A-nya itu negatif. Kayak misal A gitu. Kita ambil contoh gitu biar kalian enak. Jadi sin X-nya itu nanti kan min 4/5. Nah, berarti tangan X sama dengan sin X per cos X sama dengan min 4/5 per 3/5 sama dengan min 4/3. Minnya hilang. Atau, kan kalau pakai segitiga, kan gini. Ini 3, ini 4, ini 5. Ya, tangan X, tangannya kan positif, berarti tan X sama dengan 4/3. Tapi kalau A-nya itu kan min 3/5, A-nya itu kan bernilai negatif. Jadi kalau cuma A doang, cuma dari ini ya, kalau tan X-nya sama dengan akar 1 min A kuadrat itu adalah 4, dibagi dengan A-nya itu, akar 1 min A kuadrat itu bukan 4, akar 1 min A kuadrat itu 4/5. 4/5. Kemudian kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan min 3/5. Jadi dia negatif dong kalau di sini. Berarti min 4/3. Jadi haruslah kita kalikan dengan negatif lagi. Gitu, kira-kira. Memang ini agak membingungkan sih. Ya, nggak bisa lihat dari sisinya.
depan per samping. Karena kita pakainya ini positif semua, kita anggapnya positif semua. Jadi kita lihatnya itu harus dari, kalau tan itu sin X per cos X, biar lebih aman. Amannya gitu sih. Oke, aku lanjutin. Nah, ini agak menjebak juga. Tan X per P, X-nya sudut di kuadran 4. Nilai cos X. Sampai 855. Ini juga hati-hati. Bisa jadi kegocek lagi. Awas. Awas kena gocek. Bentar ya, aku mau sambil upload sesuatu. Mau blur sih. Aduh. Bentar. Woi. Oke. Saya tag Ranislab. Kalian juga bisa. Mention aja Ranislab. Ntar Minslabnya bakal klik post. Oh, udah 55 ya. Dan benar. Oke. Belum ada yang jawab ya. Langsung aja nggak apa-apa lah. Oh, ini ada yang chat satu. P per akar 1 sama dengan P kuadrat. Aduh, aku agak bingung. Oh, ini mungkin tambah ya. Iya, iya, iya. Oke, pertama kita lihat dulu ini sudut di kuadran 4. Berarti ini 1 per P. 1 per P itu kurang dari 0 atau negatif. Kita pakai ini. Cara klasik lagi. Tan itu depan. Ini sudutnya di sini ya. Ini X lah. Per samping. Kemudian berarti ini apa? Ini akar 1 tambah P kuadrat. Nah, berarti di sini itu cosnya itu P per akar 1 tambah P kuadrat. Benar nggak? Salah ya. Ini salah. Yang benar ada minusnya. Kenapa ada minusnya? Kita lihat ini. Jadi kan 1 per P kuadrat itu kan kurang dari 0. Biar enak, kita kalikan dengan P kuadrat kedua luas. Nanti kita dapat apa? Kita dapat P. P kurang dari 0. Maka supaya positif itu harus min P. Lebih dari 0. Nah, kan yang akar 1 plus P kuadrat ini kan positif. Jadi kalau cuma gini aja, ini kurang dari 0. Jadi salah. Yang benar itu min P per akar 1 plus P kuadrat. Ini lebih dari 0. Ini baru benar.
Hati-hati cek lagi ya. Jadi kalau misal pakai yang main perbandingan lagi. Jadi tan X kan sama dengan sin X per cos X. Sama dengan per P. Kita tahu sin X-nya itu 1 per akar 1 plus P kuadrat. Ini sama dengan per cos X. Oh ya, sin X-nya kan negatif ya berarti. Sin X-nya di kuadran 4. Berarti ini negatif. 1 per P. Berarti kita kali silang aja. Cos X-nya kali sini. Berarti cos X sama dengan min P per akar 1 plus P kuadrat. Gini. Ada lagi yang kegecek ya tadi. Ini nggak apa-apa. Ini latihan soal. Lain kali biar inget lah tahu salahnya di mana. Memang aku bikin soalnya yang agak menjebak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau lihat di chat ini masih P ya, jadi masih kegocek juga. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjutnya ini baru identitas trigonometri. Dan mungkin aku langsung bahas aja ya, karena masalah waktu dan juga agak apa ya? Mungkin kalian bakal jawabnya, oh sama, oh terbukti gitu aja. Jadi aku bakal bahas gimana cara membuktikan. Untuk membuktikan ini, membuktikan sesuatu persamaan di matematika, itu kita mulai dari bisa ruas kiri ke ruas kanan, atau sebaliknya, ruas kanan ke ruas kiri. Boleh-boleh aja. Tapi kita bukan nggak boleh sih, tapi itu jadinya jelek. Ya nggak boleh juga sih. Nggak boleh misal kita operasikan kedua ruas gini. Jadi sin A per 1 min cos A sama dengan 1 plus cos A per sin A. Kemudian kita kalikan 0 gini misal. Kali 0. 0 sama dengan 0. Ini salah. Selain itu bisa juga gini. Misal kita kali sin A dengan 1 plus cos A sama dengan 1 plus cos A per sin A. Ini 1 min cos A per 1 plus cos A gini. Ini nggak boleh. Caranya bukan begitu. Langkahnya nggak sistematis. Kita harus membuktikan itu dari ruas kiri ke ruas kanan. Atau sebaliknya, ruas kanan ke ruas kiri. Jadi begini. Ini sin A dibagi 1 min cos A. Ini sama dengan sin A. Kita bagi 1 min cos A. Kita kali sekawannya. Sekawan penyebut. 1 plus cos A dibagi 1 plus cos A. Kemudian ingat juga kalau A min B dikali A plus B ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini sering dipakai. Sering banget. Berarti ini apa? Ini sin A dikali 1 ditambah cos A. Kita bagi dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, ingat juga kalau 1 min cos kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A. Dari mana? Jadi dari sini. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A kan 1. Berarti 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Gitu. Bentar. Ini ada jelek. Bentar. Next slide mati. Kuning soalnya warnanya. Ya nggak apa-apa lah.
Oke. Jadi kita dapat di sini sin A dikali 1 plus cos A. Itu sama dengan sin kuadrat A. Ya udah, sin A-nya tinggal kita coret. Di kuadratnya hilang berarti. Jadi kita dapat apa? Kita dapat 1 plus cos A. Kita bagi dengan sin A. Nah, ini baru bilang terbukti. Ya, ini udah terbukti. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bingung idenya dari mana gitu. Ya lihat aja sih. Ini ada 1 plus cos A. Ya udah, kali sekawan aja. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Atau aman? Aman ya? Ada cara lain nggak, Kak? Cara lain. Sejauh ini aku nggak nemu sih cara lainnya. Maksudnya kalau misal cara lain bisa sih dari kanan ke kiri. Tapi sama caranya. Karena di bawah itu ada 1 min cos A, jadi kalau dari kanan ke kiri ya. Ini kan 1 tambah cos A per sin A. Itu kita kalikan dengan sekawannya juga. Sekawan dari 1 plus cos A. Jadi 1 min cos A dibagi dengan 1 min cos A. Karena di ruas kiri ada 1 min cos A. Berarti yang ini 1 min cos kuadrat A. Kita bagi dengan sin A kali 1 min cos A. Nah, ini sin kuadrat A dibagi dengan sin A kali 1 min cos A. Atau sin A per 1 min cos A. Ini sama aja. Oke, sin A kenapa dicoret sama kuadratnya? Jadi gini aja. Ini sin kuadrat A kan gini. Sin A dikalikan dengan sin A. Ya udah, kita coret aja. Coret. Gitu. Enak. Karena sin A-nya itu ya enggak. Ini dianggapnya sin A-nya enggak 0, 1 min cos A-nya juga enggak 0 gitu. Oke, lanjut ya. Atau ada lagi pertanyaan? Lanjut. Ini. Langsung aja juga ya. Jadi dari kiri ke kanan. Ini tipsnya gimana untuk membuat apa? Biar enak gitu. Kita cari dari yang bentuknya lebih rumit. Kalau yang awal tadi kan bentuknya kayak ya sama-sama rumit lah ya. Kalau yang ini kan lebih rumit yang sebelah sini. Sedangkan yang ini cuma sin A sederhana. Jadi dari rumit ke sederhana. Aduh, jelek banget. Oke. Kosekan A. Kosekan A itu ingat bahwa kosekan A itu 1 per sin A. Ini kosekan A. Kemudian min cos A. Dengan kotangan A itu cos A dibagi dengan sin A. Nah, kita dapat apa? Kita dapat di sini 1 min cos A dikali cos A itu cos kuadrat A. Kita bagi dengan sin A. Bukan dikali ya. Karena ini penyebutnya udah sama. Kayak misal 1 min 1 per A min B per A. Kan itu kan sama dengan 1 min B per A. Gitu ya. Ya udah, 1 min cos kuadrat A tadi kan apa? Tadi kan sin kuadrat A. Kita bagi sin A. Ya udah, ini ya sin A gitu. Nah, easy. Easy kan? Ada yang mau nanya nggak? Tinggal satu soal lagi sih kita.
Tapi ada bonus soal kalau mau lanjut. Lanjut ya. Lanjut dulu. Satu soal lagi. Bentar, aku save dulu. Ini kelihatannya sama-sama rumit ya kalau yang ini. Kita langsung aja. Jadi dari kiri ke kanan lagi aja biar enggak. Jadi tan kuadrat A min sin kuadrat A. Yang ini belum kecatat ya. Mungkin screenshot dulu aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku anggap udah. Next, yang ini. Yang ini gimana caranya? Kayaknya ribet gitu. Kita lihat ini. Kita uraikan yang ini aja. Tan kuadrat A. Tan kuadrat A itu sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Dikurangi sin kuadrat A. Sekarang apa? Sekarang kita punya ini bisa kita faktorin ya. Jadi sin kuadrat A dikalikan dengan 1 per cos kuadrat A min 1. Sebentar, mungkin kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Dari yang sebelah sini. Kalau sebelah sini, ini misal dioret-oretannya. Tapi kalau nulis jawaban bukan seperti itu. Itu kan sin kuadrat A dikali sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Kita apakan? Mungkin gini. Tan kuadrat A kan atau sin kuadrat A itu bisa kita ubah ya. 1 plus cos kuadrat A, 1 min cos kuadrat A ya. 1 min cos kuadrat A. Ini sin kuadrat A per cos kuadrat A. Jadi kita dapat, langsung dapat nih. Tan kuadrat A min bentar. Ini kan jadinya sin kuadrat A per cos kuadrat A dibagi dengan sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Ini ada cos kuadrat A juga. Wow, langsung dapat juga. Nah, berarti lebih enak dari kanan ke kiri ya. Tapi kita karena yang ini dari kiri ke kanan, langsung aja ya. Jadi yang ini 1 sin kuadrat A dikali 1 per cos kuadrat A min 1. Atau sin kuadrat A dikali ini 1 min ini 1 per cos kuadrat A min cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Itu 1. Berarti ini sin A, sin kuadrat A dikali dengan 1 min cos kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat A. Atau ini sin kuadrat A kita kali sin kuadrat A per cos kuadrat A. Ya udah kita dapat tan kuadrat A kali sin kuadrat A. Bolak-balik ya. Oke, ini terbukti. Sekarang dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri, gimana caranya? Yang tadi kita udah coba ya. Jadi tan kuadrat A, sin kuadrat A. Ini sebenarnya nggak perlu kiri ke kanan kiri ya, cukup salah satu aja boleh. Jadi yang ini kan tadi sin kuadrat A per cos kuadrat A. Sin kuadrat A-nya itu kita langsung ganti 1 min cos kuadrat A. Ya udah ini sin kuadrat A per cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A
cos kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat A. Kita dapat tan kuadrat A dikurangi sin kuadrat A karena cos kuadrat A-nya kita coret. Oke, jadi sudah terbukti. Ada yang mau nanya nggak? Ini sebenarnya kalau di UTBK gitu kayak sebenarnya kayak keterampilannya aja sih, keterampilan memanipulasi bentuknya aja yang nanti bakal kepake. Kekreatifan kalian nanti yang diperlukan untuk ya dalam trigonometri ini. Cuma ya nggak disuruh membuktikan gitu kalau di UTBK sih. Tapi kalau di soal sekolah nanti mungkin yang kelas 10 ya kalau ada yang join. Nanti kan habis ini ada trigonometri kalau nggak salah setelah PTS tuh. Setelah ujian tengah semester. Jadi ada ini. Kalau di UTBK yang kayak gini enggak sih. Cuma kalau di kelas 10 ada. Kalau di UTBK ya enggak kayak gini, lebih gimana ya. Agak kayak penerapannya aja sih. Lebih ke penerapan. Jadi apa ya. Kayak nanti dipakai di limit juga. Nanti buat memanipulasi limit trigonometri itu apa basicnya ini basic kayak konsep dasarnya itu pakai identitas trigonometri ini. Itu yang perlu bakal kepake nantinya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan ya, silahkan diisi. Bentar. Ini yang lain ada nggak? Under. Tolong dikirimin. Oke, sip. Ya, jangan lupa isi ulasan supaya saya lebih baik lagi dalam mengajar di bit.ly kelas bersinar atau boleh kalau mau traktir. Yep. Oke, kita foto dulu aja ya. Ada yang mau on cam nggak? Yang A plus B pangkat 3. Ya itu bisa juga sih, cuma ya aku nggak hafal. Jadi pakainya ini. Ini bisa sama aja. Jadi kalau begini, ini kita dapat slide. Nah ini sin pangkat 3A. Kemudian yang sini. Wow. Jadi kita dapat 2 sin A, sin kuadrat A, cos A. Ditambah juga 2 bentar. Sebelum ke situ kita ke selanjutnya dulu. Oke, jadi yang kalau di sini wow. Jadinya tambah cos kuadrat A kali sin A. Kemudian ditambah lagi sin kuadrat A dikali cos A. Jadi sin kuadrat A cos A ditambah ini 2 sin A cos A kali cos A. 2 sin A cos kuadrat A ditambah ini cos kuadrat A kali cos kuadrat A. Jadi cos pangkat 3A. Ini sama dengan 1. Nah, ini udah ada nih sin pangkat 3A cos pangkat 3A. Jadi ini sin pangkat 3A tambah cos pangkat 3A sama dengan 1 dikurangi ini sebelum ke situ kayaknya lebih baik kalau kita bikin biar anu aja. Kita kelompokin dulu. Jadi ini ditambah 3 sin kuadrat A cos A. Dan ini 2 sin kuadrat A cos A. Ini sin kuadrat A cos A. Ditambah juga 3 cos kuadrat A sin A. Ini sama dengan 1. Nah, ini juga bisa kita faktorkan ya. Ya, bisa kita faktorkan. Ini 3
sin A cos A kita kalikan dengan sin A plus cos A. Sama dengan 1. Ini kalau dikalikan ya. Jadi 3 sin A cos A kali sin A. 3 sin kuadrat A cos A. Kemudian 3 sin A cos A dikali cos A. 3 cos kuadrat A sin A. Ya, berarti yang ini 0 ya. Jadi sin pangkat 3A ditambah cos pangkat 3A ditambah 3 kali 0 dikali 1 itu sama dengan 1. Berarti sin pangkat 3A ditambah cos pangkat 3A itu sama dengan 1. Ini jawabannya. Nah, untuk soal kayak gini, ini bisa muncul di UTBK. Maksudnya model kayak gini. Sama mungkin ya kayak disimak gitu. Disimak ya bisa muncul kayak gini sih. Model kayak gini soalnya. Gitu. Ada yang mau tanya nggak di soal ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada nggak apa-apa. Oke. Next ya. Satu soal lagi. Nah, ini. Ini berkaitan dengan tadi, yang pi radian sama derajat. Ini nggak ada derajatnya nih. Berarti ini radian. Radian semua ini. Ini radian. Ini nggak pasti gini ya. Sin 2 kurang dari sin 3 kurang dari sin 4. Belum tentu. Belum tentu kayak gini. Bisa jadi gini. Oke, kita cek ya. Jadi kita ingat bahwa sin 0 itu 0. Kemudian sin pi itu sin pi per 2 ya. Sin pi per 2 itu sama dengan 1. Kemudian sin pi itu sama dengan 0 lagi. Kemudian sin 3 pi per 2 itu min 1. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita bikin grafik kan sebenarnya kayak gini ya. Dari 0, 1, 0. Nah, kita lihat nih. 2 itu lebih dari pi per 2, kurang dari pi per 2 atau gimana? 2 kan jelas lebih dari 0 ya. Tapi apakah dia kurang dari pi per 2? Kita cek. Pi per 2 itu kan 3,1415 bla bla bla. Dibagi 2. Ini sekitar berapa? 1,5 berapa? 1,5-an lah ya. Enggak sampai 1,6. Berarti dia kurang dari 2. Berarti 2 itu lebih dari pi per 2. Dan jelas ya bahwa pi kan 3,14 bla bla bla. Berarti 2 itu kurang dari pi. Jadi pi per 2 kurang dari 2 kurang dari pi. Artinya apa? Artinya 2 ada di kuadran 2. Next. Selanjutnya 3. Pi per 2 kurang dari 2, kurang dari 3, kurang dari pi. 3 juga di kuadran 2. Ini juga sama. Nah, kalau di kuadran 2, itu kan dari apa ya? Dari di atas itu turun. Berarti sin 2 karena 2 lebih kecil dari 3 itu bakal sin 3. Jadi kalau di grafik itu 2 di sini. Misal 2 di sini, ini 2, ini 3. Jadi sin 2 itu lebih dari sin 3. Ini sin X. Selanjutnya kita cek sin 4. 4
itu kan lebih dari pi. Tapi dia pasti kurang dari 3pi per 2 ya. Karena 3pi per 2 itu berapa? 3pi 1,5 kali 3 kan 4,5-an. Jadi gini. Pi kurang dari 4 kurang dari 3pi per 2. Nah, karena itu, ini kan di kuadran 3. Artinya, sin negatif. Sinusnya bernilai negatif. Jadi, paling kecil apa? Paling kecil, sinnya negatif. Karena sinnya negatif berarti sin 4. Kalau kita urutkan dari yang paling kecil, kita dapat dari terkecil sin 4, kemudian sin 3, kemudian sin 2. Ini jawabannya. Oke, ini sebenarnya lebih ke apa ya? Soal menganalisis sih. Mungkin nggak keluar sih, jarang-jarang. Nggak kayak gini mungkin. Tapi boleh sih buat pengetahuan. Ini soal bonus saja sih buat kalian. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Ini udah sih aku cuma ngambil 2 soal. Ini chatnya udah tak pindahin belum ya? Masih no one. Sorry. Oke, udah bisa ngechat lagi. Kalau ada yang mau nanya. Ada tidak? Aku tungguin sampai 9 berapa ya? 9.30. Sambil kita dengerin Happier. Ini kalau ada yang mau nanya boleh sih. Ini sampai lagunya berakhir. Dan jangan lupa isi ulasannya. Tolong. Mohon banget. Makasih. Ini Malming. Malming kita bertemu dengan hantu matematika. Angkat tanganmu. Malming sad boy.